Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mas? Minal aidin wal faizin ya. Ya, sama-sama. Baik, Bang. Sudah berapa kali kita janjian mau bahas isu-isu yang ini, tapi ya kemarin kan Madura kita kebetulan sudah Isu aktual ya. Sudah ini. Kayaknya current isu yang menarik hari-hari ini juga saya kira pemerintah melalui Menko Marves Pak Luhut Panjaitan itu menyiapkan 1 juta lahan, ya kan? Luas tuh 1 juta lahannya. Lahan untuk pemerintah China investasi di situ. Cuma modelnya kayak apa kita belum tahu. Tetapi yang pasti yang kita lihat di media itu bahwa pemerintah melalui Menko Pak Luhut Panjaitan menyiapkan lahan 1 juta hektar ya di Kalimantan untuk investasi sektor pertanian, sawah oleh pemerintah Cina. Nah, sementara ini kan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini kan sisa berapa bulan lah, efektifnya 5 bulan lah. Dan sekarang kita sudah punya presiden dan wakil presiden terpilih yang baru, Prabowo Gibran kan? Iya. Menurut ini Mas Fadli, mengapa pemerintah yang sudah sisa berapa tahun, berapa bulan ini kok bukan, dan sekarang ini seharusnya lebih hanya menyiapkan masa transisi ke pemerintahan baru, kok masih mencanangkan proyek-proyek strategis seperti itu? Apakah itu nanti, apakah di masa pemerintahan Prabowo misalnya bisa dievaluasi atau tidak? Gimana kalau itu dianggap sama dengan banyak orang yang mengatakan bahwa ini seakan-akan kita menjual negara kita ke China, Tiongkok gitu ya. Apakah ini hanya investasi atau memang ada yang lain? Ya, ini repotnya kalau kemudian kita punya menteri seorang pedagang ya. Ya, pedagang apa orientasinya? Cari untung. Di kabinet Jokowi itu hampir seluruhnya pedagang. Ya. Dan itu berbahaya sekali ya di dalam menjaga negara kita itu. Mestinya dia tahu diri ya kan, bahwa di sisa-sisa anunya ini masa ini nggak perlulah bikin proyek-proyek strategis seperti itu. Baru tiba-tiba juga kan kelihatannya itu. Ya, nggak boleh itu sebenarnya. Dia harus tahu diri. Ini kan kalau rata-rata menteri-menteri ekonominya Jokowi ini kan nggak tahu diri. Satu, cari utang yang banyak. Kemudian yang kedua, pinjam utang yang banyak. Ketiga, bikin proyek aneh-aneh yang semua kacau balau tuh kan. Food estate hancur kan. Ini kan sudah misleading gitu dari fokus anunya gitu. Fokus tupoksinya gitu. Ada juga yang mengatakan begini, ini mengatakan seakan-akan seperti di media ini ya, online apa? Ada yang mengatakan ini kelanjutan food estate yang kita anggap gagal, atau banyak pihak mengatakan gagal. Ya, ini juga akan gagal lagi kalau kalau perencanaannya tidak matang. Mungkin yang matang di tingkat Cina atau Beijing ya, yang akan diajak kerjasama. Pasti dia akan datangkan seluruh perangkat-perangkat teknologi yang mendukung itu, ya. Tapi itu kan hanya baik buat Cina, bukan buat kita. Oh gitu. Udah pasti itu. Coba aja kalkulasi secara ekonomi, apa plannya gitu. Maunya kemana, arahnya kemana. Kan sama dengan Anda, misalnya Bang Jun punya rumah, ya kan? Rumah itu didatangkan oleh orang lain. Datang anak kos katakanlah ya. Terus anak kos itu mencangkul-cangkul rumah kita, mengubah desainnya, ya kan? Mengubah kultur yang ada di situ, ya kan? Padahal ini anak kos. Kan mestinya mereka juga tahu diri, dan mestinya kita sebagai tuan rumah kan nggak bisa membiarkan begitu rupa. Betul. Karena anytime orang-orang yang tidak mengetahui tentang kondisi kehidupan kita itu membuat tidak nyaman kita. Kita anak kos nih yang datang. Sehingga kita harus bikin peraturan-peraturan ini sangat ketat, ya. Karena anak kos itu memiliki tradisi yang berbeda dengan keluarga kita. Tapi ini memang kita tidak bisa heran, ini kan tidak mungkin Pak Luhut ini kan pasti hanya melaksanakan Pak Jokowi, keinginan Pak Jokowi. Ini kelihatannya juga keinginan Pak Jokowi, karena pola seperti ini semacam menyiapkan lahan untuk pemerintah Tiongkok atau orang-orang Tiongkok
Itu kan sama dengan ketika IKN Pak Jokowi beberapa waktu lalu pergi ke Cina dan minta supaya desainnya juga dirubah untuk diserahkan kepada investor Cina, kemudian minta bantu supaya seluruh seakan-akan semua IKN itu ya itu makanya China, mereka pejabat Indonesia atau jongos Cina itu loh. Ya. Kalau orang di Kamano itu di jalanan itu bilang anjing Cina ini kali gitu. Surabayaan anjing kau gitu. Jadi udah pada tingkatan mengeluarkan kata-kata yang kasar ya, tapi kan benar kasar. Jadi jangan alergi terhadap kata-kata yang dianggap kasar. Ada seorang profesor kemarin membilangnya goblok loh. Bilang goblok kepada profesor juga, orang-orang terdidik juga gitu. Mungkin saja karena keselnya dia ngomong seperti itu. Gitu. Ini pola-pola ini juga sebetulnya kita lihat kan sama dengan di sektor pertambangan ya, di nikel maupun yang lain itu semuanya ke Cina, bahkan nanti akhir dibilang ya tenaga kerja kita tidak cukup terampil untuk mengerjakan itu. Itu dia. Padahal nanti yang datang itu petani-petani yang tidak tahu apa-apa juga. Iya kan? Kan sama dengan yang itu dibilang karena terampil ternyata enggak. Iya, ngelas aja kagak bisa katanya kan. Di smelter itu kan banyak juga anak-anak kita yang ahli-ahli ngelas gitu. Iya. Las orang kita tuh jago Pak, las di orang bangun di bawah laut bisa kok. Yang bangun pabrik-pabrik mereka saja itu orang-orang tenaga dari sana kok itu. Iya, jadi orang-orang seperti Luhut itu harus dikasih pelajaran menurut saya. Kita harus lawan sebetulnya, itu enggak boleh. Bukan sekedar lawan, tetapi harus memberikan punishment terhadap orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia akan mengganggu kehidupan bangsa di masa depan. Ya. Ini kan harus jelas gitu loh. Bangun itu apa? Ada nggak perencanaannya yang matang sehingga tahu publik gitu? Untuk ini. Jangan semau gue. Atau ini pedagang. Dia punya alasan bahwa itu kan demi semuanya demi untuk rakyat Indonesia kan. Iya, demi rakyat Indonesia nggak kerja kok. Banyak yang nggak kerja juga. Iya kan? Kalau hanya tenaga ahli pengolahan pertanian yang kita mau lihat dulu. Loh, kita punya IPB, punya Brawijaya, punya Unhas, punya IGM. Nanti alasannya kan begitu. Alasan bahwa banyak lah tenaga kita. Salah total itu namanya menganggap remeh, memandang rendah lockdown kita sebagai bangsa. Kita sudah banyak yang pinter-pinter tuh jutaan dan memang ekspor pertanian kan, dan memang terbukti ya bahwa mereka itu berbohong sejak terutama di sektor ini ini kan yang lalu itu di sektor pertambangan itu kan bahwa tenaga kerja kita tuh cenderung banyak membuang waktu, malas lah. Yang kedua tidak terampil. Tapi Anies Baswedan dengan membangun JIS itu bisa kan? Bisa. Satu pun tidak ada mulai dari desain sampai ke konstruksi dan apa-apa yang begitu canggih JIS itu. Dan tidak pernah bisa dikerjain oleh negara lain. Tenaga kerja dari luar tidak ada, semua dari dalam negeri gitu. JIS itu dalam negeri semua. Iya. Dan Makassar juga bisa. Dan bandara. Dan itu membuktikan bahwa betapa Luhut dan kawan-kawan itu berbohong kepada bangsa ini selama ini. Jadi seluruh alasan-alasan yang dia itu tertolak ya. Karena alasannya tidak rasional dan tidak objektif. Di lapangan itu tidak begitu gitu. Atau begini Mas, nanti mereka akan cari alasan ya. Pertama, bahwa soal 1 juta hektar lahan di Kalimantan itu kan pernah ini oleh zaman Pak Harto, yaitu dianggap gagal, ya. Kemudian food estate yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan Prabowo, yang juga dianggap gagal lah ya. Sekarang Luhut lagi dengan mengundang China sehingga jadi alasan bahwa karena gagal itu maka karena kita punya tenaga kerja tidak siap untuk mengembangkan lahan gambut menjadi lahan pertanian sawah misalnya. Gini loh. Sehingga mereka, pertanyaannya adalah dalam hal tidak ada masalah kalau itu investasi. Dalam hal sektor pertanian 1 juta hektar itu kan bukan barang kecil itu, bukan lahan luas sekali itu, luas sekali kan 1 hektar itu. Apakah China punya contoh berhasil membangun lahan pertanian terutama padi, sawah di negeri Tiongkok itu di China itu yang bisa menjadi contoh bahwa mereka. Nah seharusnya begini ya, wakil rakyat itu harus mempertanyakan kasus ini, minta 1 juta lahan hektar itu. 1 juta hektar loh. Iya, 1 juta hektar. Bapak itu lari 2 hektar saja. Iya benar. Gempor tuh. Betul. Nah sekarang
adakah lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang luasnya 1 juta hektar? Adakah? Lapang memang dia khusus untuk pertanian, gitu loh. Iya, satu ini ya. Jangan-jangan mengkonversi hutan lagi. Kayunya juga mau di. Kayunya habis. Nah sekarang kemarin food estate itu berapa hektar? Kayunya ada kayunya kemana? Kayunya. Ahli pertanian juga mempersoalkan Ada tuh. Oh iya Profesor Pak. Sapa gitu ya. Ini aku bicara. Kayunya kemana? Kayunya kemana betul? Monyetnya kemana? Termasuk di lahan-lahan. Entar dulu, di dalam hutan itu ada bukan hanya kayu, tetapi monyetnya kemana? Orang hutannya kemana? Orang hutannya kemana? Terus harimaunya kemana? Anjing-anjingnya kemana? Iya. Suku-suku Dayak yang suku Dayak yang kemana? Gitu. Itu harus dipikirkan. Jangan sembarangan. Itu ada analisa strategisnya, Pak. Iya, ada amdalnya, ada dampak sosial, ekonomi, politik, dan macam-macam. Nah, saya itu heran ya, terlepas dari kebijakan ini muncul. Ini kan kebijakan yang muncul tiba-tiba nih. Iya. Di mana presiden dan wakil presiden sudah terpilih. Itu dia. Mestinya Ya, kan dia tiba-tiba tahu. ini kan minggu yang lalu. Mestinya dia punya fatsun politik. Itu kan melecehkan Prabowo yang sudah terpilih, ya kan? Benar. Jadi saya berharap Pak Prabowo juga jangan tinggal diam. Iya. Ya kan? Jangan karena Luhut itu seniornya kemudian dia. Ya. Ini nggak boleh itu. Dan perlu dikaji secara matang. Kalau Indonesia bisa laksanakan, dapat tidak Indonesia saja. Indonesia kenapa mesti kasih Cina? Lah Pak, kalau soal teknologi dan metodologinya bagaimana gitu? Oh, pertanian banyak Pak. Iya benar. Buat apa kita bikin IPB itu Pak? Betul. Itu untuk mendukung sektor pertanian agar kemudian ilmu pertaniannya dikembangkan juga. Iya dong, dipakai itu. Kalau alat-alat kan bisa kita beli itu. Melalui APBN, melalui utang, melalui apa, skema-skemanya kan bisa, skema pembangunan. Kita bikin gini nih Pak. Cuma ini mungkin karena investasi pembangunan. Ya. Jadi kita juga belum tahu apa yang kita dapat dari, kalau itu investasi Cina apa semua yang garap itu. Whatever ya, whatever lah. Apalagi tadi ada penjelasan juga akan meramah pada sektor perikanan. Habis itu Pak. Kalau Cina mah sudah banyak. Iya, itu hanya memformalkan saja. Mulai dari kereta api, jalan tol, pelabuhan, di mana-mana ada hutan apa semua. Terutama di era Jokowi ini. Iya, ini kan terlalu rakus ya. Nanti itu juga akan mengganggu hubungan-hubungan kita dengan negara-negara yang lain. Sudah habis Indonesia sama Cina katanya. Ngapain Jepang mau bekerja sama lagi? Bidang apa lagi katanya? Sudah habis semua. Ekonominya sudah habis. Padahal orang berhubungan dalam konteks ekonomi, relation antara emang negara itu ya kan, di antara negara yang satu dengan yang lain itu ada tarikan faktor ekonomi untuk kepentingan nasional mereka gitu. Nah kalau tidak advantage-nya tidak ada dengan Indonesia karena sudah dimakan Cina semuanya, nanti itu ya perikanan laut sudah, perikanan darat sudah, pelabuhan sudah. Train, kereta api sudah, jalan tol, apalagi infrastruktur yang lain, apalagi IKN apa? IKN apa? Nanti negara lain dapat apa? Ya, itu harus dipikirkan oleh seorang negarawan di DPR itu harus bunyi dong, jangan diam. Ini kan juga belum jelas ya, apakah kerjasama investasi itu Cina itu Indonesia bagaimana? Misalnya investasi itu jalan, saya yakin tidak jalan tuh. Kita kan ngobrol santai nih sambil rokok aja deh. Iya. Saya yakin itu Indonesia kalau dapat lahan pertanian itu proyeksinya berapa ton per tahun dan setahun atau per triwulan gitu. Iya. Dan kemudian untuk siapa itu? Untuk siapa? Kalau itu untuk mendukung sektor pertanian di sini, ya kan? Dirancang dengan bagus, ya kan? Tapi kan membunuh petani-petani yang domestik. Kalau ini budik sekali, kemudian ini karena cost leadership ya, di dalam ekonomi itu ada cost leadership namanya ya. Kalau ongkosnya lebih murah gitu kan, dan bahan bakunya lebih murah karena besar, maka dia tentu lebih murah. Petani kita nanti harga strategic pricing-nya gimana? Itu kepala bulog tuh sudah mengatakan siap petani nampung. Ini kan nggak masuk akal. Saya ada pikiran karena memang pemerintah Jokowi ini penuh dengan kebohongan-kebohongan itu dia sebelumnya. Jadi relatif kita hampir pernah percaya mereka, termasuk Pak Luhut sendiri. Saya juga curiga pertama ya, sebagaimana bilang para ahli pertanian yang lalu itu di sebuah podcast,
tentang food estate itu yang dianggap gagal dan kayunya diambil. Saya curiga ini lahan. Saya curiga ini sengaja lahan ini dikuasai. Iya, ya, iya dikuasai. Bukan diperuntukkan untuk pertanian. Iya, itu nanti hanya namanya saja, tapi kayunya diambil. Iya. Yang kedua, setelah itu bikin masalah, nggak jadi gitu. Ternyata kayunya sudah diambil. Bukan, di bawahnya ternyata itu lahan tambang. Itu Pak, di dalamnya ada operasi. Sekian puluh hektar dari situ, jauh jaraknya itu disterilkan dari masyarakat. Siapa yang ngurus nanti itu keamanan security-nya? Siapa yang nggak terpantau? Siapa yang bertanggung jawab? Penduduk nggak bisa masuk ke sana. Seluruh lokasi-lokasi tambang kita itu jauh diproteksi di sana. Di sana sudah ada tentara, siapa sudah ini. Untuk orang tidak bisa akses. Memberikan lahan yang begitu besar kepada China ya. Banyak di Sulawesi sudah habis. Banyak. Di Maluku Utara dan hancur lingkungan itu. Itu apa namanya nikel itu ya. Kemudian ini di Kalimantan Utara lagi bisa jadi nanti lahan sekian juta itu, 1 juta hektar itu di dalamnya ada mineral, ada ini. Itu yang saya maksud. Iya, pasti. Jadi cuma diambil kayunya, pertaniannya gagal, lahannya sudah dikuasai untuk mineral, gitu loh. Kita mencurigainya ke situ. Iya. Wajar dong kalau kita curiga ya. Jadi kita membahas sekarang isu itu penting agar masyarakat tahu. Iya. Masyarakat juga ikut urun rembuk, ya kan? Benar. Jangan kemudian dia hilang. Benar. Jadi pentingnya kita dialog begini ini karena kita cinta pada Indonesia. Ya, karena masa depan anak-anak. Tapi lebih dari itu begini ya. Kalau saya melihat bahwa isu ini isu dadakan ya. Saya mungkin ada tekanan terhadap Jokowi atau Jokowi sendiri minta pemerintah Cina kami terakhir lah sebelum pemerintahnya berakhir gitu. Kami kasih lahan dengan alasan pertanian, bangun pertanian gitu. 1 juta hektar di Kalimantan Utara pula. Padahal di Kalimantan Utara Kalimantan Tengah. Padahal di Kalimantan itu kan juga sudah rencana dibangun, Luhut juga pernah bilang kan. Iya, banyak itu. Kita itu kaya, Pak. Pembangkit listrik tenaga air atau apa itu yang dari Cina juga yang paling besar juga berapa hektar itu kan. Nanti akan merayap tuh. Nanti ke padi, habis padi jagung, bawang merah, bawang putih, wortel, pasti itu dilahap semua itu nanti. Dan itu kalau dibiarkan. Pasti lahan kita akan dikuasai. Pasti Pak, pasti Pak. Ini penjajahan yang terstruktur dan harus dicegah. Sekarang kita tinggal menagih Prabowo, apakah dia masih menjadi macan Asia, seorang nasionalis dan patriot, ya, atau seperti Jokowi juga atau juga itu yang harus diingatkan kepada dia. Nah, makanya kita sebagai warga negara yang baik berpikir ke depan, berpikir strategis. Itu kan strategis itu, karena menguasai hajat hidup orang banyak itu. Kalau di sektor makanan dibikin oleh orang lain, apa itu? Ya, itu kan padahal itu bagian dari security loh. Soal Jokowi ini, soal Prabowo, memang saya senang juga. Tadi saya lihat dalam satu pernyataan dia di media beberapa waktu lalu gitu ya, di mana gitu. Saya senang karena bahwa semua program Jokowi yang kurang bagus akan dikoreksi. Yang bagus dilaksanakan. Dia bilang sudah pasti bahwa banyak yang ada juga yang tidak bagus. Oleh karena itu dikoreksi, diperbaiki. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada perubahan kan? Belum tentu. Kemudian, itu kan baru janji. Iya, janji dia. Artinya paling tidak itu pernyataan. Kalau yang lalu-lalu kampanye akan seluruhnya dilaksanakan kan? Apa yang dilakukan oleh Jokowi dilaksanakan, lanjutkan semuanya. Kita tidak bisa. Hari ini kan ada pernyataan dia bahwa kita tidak bisa dia akan percaya, melakukan perbaikan-perbaikan. Kita tidak bisa percaya pada mulut orang, apalagi mulut pemimpin. Itulah di situ Cak Nor mengingatkan kita agar terus diawasi. Kontrol itu penting. Dan di dalam manajemen, kontrol itu memiliki fungsi. Plan, ya. Organizing, evaluation. Iya. Controlling itu penting, Pak. Oke, Mas. Ini karena orang itu ada setannya. Jadi coba disimpulkan dalam isu soal ini, simpulkan dalam beberapa ini tentang apa rencana yang itu ya. Karena ini rencana ini baru isu yang ini kemudian tapi menunjukkan keseriusan Cina itu di luar negeri ya. Serius. Sudah pernah juga ke sini ya, baru-baru ini ya. Serius, untuk bicara soal ini ya. Iya, jadi Cina itu nggak main-main kalau dia plannya perencanaannya serius. Kayaknya ini pemerintahan Jokowi di akhir ini memberikan kartu merah kepada Cina soal
Yang terakhir nih soal dan seharusnya yang kayak begini, yang hal-hal yang bersifat strategik begitu, DPR harus bicara dong. Iya, tidak boleh itu. Ketua DPR kayak anu itu, semua orang-orang DPR itu harus bicara, jangan diam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Apalagi tanah dan air dan apa undang-undang dasar itu undang-undang dasar itu dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada bangsa lain. Iya. Tapi kan mereka kan selalu mengatasnamakan ini investasi. Iyalah, whatever lah. Investasi harus berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan bisnis. Dan yang lalu-lalu kita sudah tahu juga soal pemberian lahan itu sampai berapa puluh tahun itu ya. Sekarang gini, gitu, 1 juta hektar itu ada nggak lahan pertanian yang khusus untuk pertanian? Iya betul. Khusus untuk pertanian ya, 1 juta hektar itu. Kira-kira 1 kecamatan ada nggak itu? Lebih lah. Lebih. 2 kecamatan ada nggak itu? 1 kota ada nggak gitu? Itu yang dipikirkan. Padahal kita sudah punya tata ruang dan segala macam. Jangan kemudian di situ peruntukannya ada perhutanan untuk paru-paru dunia. Kalau di sana dibawa habis bagaimana? Produksi oksigen. Kalau saya khawatir begini ya, itu hanya isu saja seperti yang saya katakan tadi. Saya khawatirnya tipuan baru ya. Ini untuk demi Cina, Tiongkok, Jokowi di masa pemerintahan ini seharusnya tidak boleh lagi lakukan ini memang rezim brengsek ya. Saya khawatir jangan simbol saja dan kayunya mau dicuri, kemudian lahan di bawahnya ada energi yang banyak yang jangkapannya dikuasai ini. Sementara pertaniannya itu hanya simbol cover aja gitu loh. Bisa jadi di bawahnya yang diambil, bisa jadi kayunya, dan lebih dari anjingnya, itu, Mas, hutannya. Ini tidak etis gitu loh. Ini pemerintahan baru sudah ada, walaupun belum dilantik ya. Harusnya itu Jokowi itu hanya mulai sejak Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi sendiri menyiapkan transisi aja, nggak usah lagi cawe-cawe soal program-program yang berskala nasional yang apalagi mengesankan itu diberikan pada Cina, hadiah kepada China gitu ya. Ya itulah kita punya presiden ya. Yang kayak gitu, jangankan praktek-praktek kayak gitu, konstitusi negaranya yang dia harus itu soal lain lagi, jadi dilabrak kok. Jadi kira-kira begitu. Ini Cak, saya kira harus tetap kita suarakan apa yang tidak benar, apa yang selalu sedikit-sedikit diberikan, seakan negeri ini, tanah air kita ini diserahkan kepada Cina dan seakan kita hanya menjadi penonton karena dianggap kita tidak mampu gitu loh. Bukan sekedar itu, bukan sekedar tidak mampu atau mampu. Tapi negara itu harus dijaga security-nya. Ya. Kita mengalami kerentanan dalam konteks pangan ya kan. Itu bukan begitu logiknya, bukan. Iya, kemudian orang pakai angka-angka begitu. Sebenarnya kita itu mampu, butuhnya Pak Harto dulu mampu. Iya betul. Iya kan, sampai dapat itu kan. Swasembada pangan kan? Iya, swasembada pangan. FAO itu. FAO dapat. Jadi persoalannya adalah persoalan anjing-anjing ini, menjadi anjing-anjing ini. Mentalitas anjing menggonggong untuk orang lain. Oke, saya kira isu ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Cukup ya sebagai pemantik dari tanggapan kita terhadap. Ya DPR bicara lah ya kan. Kita berharap rakyat. Kelompok-kelompok masyarakat lain bicara mempersoalkan soal ini kalau itu dianggap tidak benar gitu ya. Kalau ada perlu dikritisi supaya jangan seenaknya saja di akhir masa pemerintahan Jokowi ini mestinya tidak boleh lagi punya fatsun lah. Kemudian seakan memberi kartu merah lagi terakhir kepada pemerintahnya. Punya fatsun politik lah. China, gitu. Iya kan sudah ada orangnya, diantar lah baik-baik, udah kan. Sudah melanggar undang-undang, melanggar macam-macam. Itu merusak lingkungan lagi. Iya. Sekarang kita cari itu isinya, hutan itu apa saja? Iya. Kemana kayunya? Kayunya di bawah situ ada lahan tambang Di situ kan ada hewan juga. Iya. Anjing misalnya kan. Anjingnya kemana? Kan, harimaunya kemana? Orang-orangnya kemana? Ada energi apa di bawah situ? Itu dia Pak. Jadi batu bara dan lain sebagainya ini luar biasa Luhut ini. Kan saya kira kan Luhut ini hanya melaksanakan dari apa yang dilakukan oleh Jokowi. Enggak juga, bisa jadi dia nyetir Jokowi. Dia real presiden. Iya. Kepentingan bisnis. Makanya aparatur pemerintah itu jangan orang pengusaha, sudah bersihkan aja itu kabinet dari orang-orang usaha. Karena dia vested interest-nya tinggi. Harus dibikin undang-undang bahwa pengusaha tidak boleh menjadi aparatur negara. Meskipun katanya, tapi kan vested interest. Udahlah, dia copot tidak aktif, tapi tetap aja kan dia ada orangnya. Iya. Teken nama dia. Iya. Pemain
juga regulator, nggak boleh. Nggak boleh. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah perbincangan kita malam ini soal isu tentang masalah lahan pertanian yang diinikan oleh China 1 juta di Kalimantan Tengah ya, yang beberapa waktu ini diumumkan oleh Menko Marves Binsar Panjaitan, dan kemudian juga menimbulkan banyak tanggapan-tanggapan. Iyalah, pasti. Kasus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.